Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga anak ibu selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, baiklah anak ibu. Pada hari ini kita akan mempelajari materi untuk kelas 3 SD. Tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan, pada pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah, amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan juga induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada ayam. Kalau pertumbuhan dan perkembangbiakan pada ayam, yaitu telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu setelah beberapa hari, pertama telur, kemudian ulat, kepompong, dan yang terakhir kupu-kupu. Nah, gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Tugas 1, ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Pada tugas 1, yaitu anak ibu diminta untuk menceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimat anak ibu sendiri. Nah, untuk contoh itu ibu bimbing dulu anak ibu ya untuk membuat kalimat. Nah, tahap pertama yaitu telur. Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat. Nah, ini untuk contoh yang tahap pertama. Kemudian masuk kita pada tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat. Pada tahapan kedua, ketiga, dan keempat, anak ibu ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimat anak ibu sendiri. Masuk pada tugas 2. Nah, anak ibu amati gambar kupu-kupunya dulu. Nah, masuk kita pada pertanyaan. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Tugas 2, anak ibu menuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif.
Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Lakukan pemanasan terlebih dahulu, lalu ikuti gerakan sesuai gambar. Nah, itu pada gambar 1, posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Itu mencontohkan seperti gerak telur. Nah, kemudian pada gambar yang kedua, posisi badan merangkak, itu gerak ulat. Dan posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon, itu gerak kepompong. Dan yang terakhir, posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Nah, itu keempat gambar tadi adalah gerakan yang menyerupai gerak telur, gerak ulat, gerak kepompong, dan kupu-kupu. Tugas 3. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Nah, pada tugas 3 itu terdapat 3 pertanyaan. 1. Manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Nah, dari keempat gerakan tadi, mana gerakan yang paling anak ibu senangi? Nah, 2. Manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? 3. Manakah gerakan yang paling sulit kamu tirukan? Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberi saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekian pembelajaran kita pada materi kelas 3 SD subtema 3 pertumbuhan hewan pada pembelajaran yang keempat. Semoga bermanfaat bagi anak ibu. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.